Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang postpartum hemorrhage atau pendarahan postpartum. Pendarahan postpartum adalah kehilangan lebih dari 500 mili darah setelah persalinan provaginam atau lebih dari 1000 mili setelah seksio sesar. Setiap pendarahan yang mengganggu hemostatis tubuh atau mengakibatkan tanda hipovolemia. Pendarahan postpartum ini juga penyebab utama kematian ibu di negara berkembang dan penyebab primer hampir seperempat dari seluruh kematian ibu secara global. 75% penyebab kematian ibu yaitu karena pendarahan pasca persalinan, infeksi pasca persalinan, preeklamsi atau eklamsi, partus lama atau macet, dan aborsi yang tidak aman. Menurut survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2015, Indonesia termasuk negara dengan AKI tertinggi di ASEAN, yaitu 305 per 100 ribu. Selanjutnya, prevalensi AKI di Kaltara pada tahun 2018 ada 11 kasus dan salah satunya itu di kota Tarakan. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pendarahan postpartum ini, yaitu diantaranya ada paritas, jarak kelahiran, umur, dan anemia. Seperti jurnal yang telah saya baca, menurut World Health Organization atau WHO, itu memperkirakan 800 perempuan itu meninggal setiap harinya akibat komplikasi kehamilan dan proses kehamilan. Dan sekitar 99% dari seluruh kematian ibu terjadi di negara berkembang. Dan sekitar 80% kematian maternal merupakan akibat meningkatnya komplikasi kehamilan, persalinan, dan setelah persalinan. Selanjutnya itu adapun gejala dari pendarahan postpartum, yaitu pasien mengeluh lemah limbung, berkeringat dingin, menggigil dan sesak napas, dengan tekanan darah sistoliknya itu di bawah 90 mmHg dan denyut nadi di atas 100 kali per menit. Terus pendarahan postpartum ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pendarahan postpartum dini atau pendarahan postpartum primer, yaitu pendarahan yang terjadi 24 jam pertama setelah kala 3 persalinan, dan yang kedua itu ada pendarahan postpartum sekunder atau pendarahan pada masa nifas, yang dimana pendarahan ini terjadi pada masa nifas dan tidak termaksud itu 24 jam pertama setelah kala 3 hingga 12 minggu. Selanjutnya, etiologi pendarahan postpartum ini yaitu karena penyebab langsung pendarahan postpartum itu terbagi atas 4T, yaitu ada tonus, tisu, trauma, dan trombin, di mana pendarahan yang diakibatkannya karena permasalahan kelainan pada tonus yang dapat berupa atonia uteri, dan permasalahan pada tisu atau jaringan itu adalah karena sisa jaringan atau bekuan darah. Dan untuk trauma atau perlukaan itu seperti laserasi atau robekan jalan lahir, inversio uteri, ruptur uteri, dan yang terakhir itu ada permasalahan yang disebabkan oleh trombin atau permasalahan yang diakibatkan karena gangguan faktor pembekuan darah atau koagulopati. Nah, penyebab utama pendarahan postpartum primer ini itu adalah atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, robekan jalan lahir, inversio uteri, dan pendarahan postpartum sekundernya itu disebabkan oleh infeksi penyusutan rahim yang tidak baik atau sisa plasenta yang tertinggal. Nah, selanjutnya itu ada faktor predisposisi. Adapun faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi ini yang pertama karena persalinan lama, preeklamsi atau eklamsi, ada anemia, ada multiparitas atau wanita yang telah melahirkan seorang anak lebih dari satu, dan overdistensi uterus atau pembesaran rahim yang berlebihan karena terlalu banyak cairan ketuban atau bayi besar, terutama dengan berat lahir lebih dari 4.000 gram, dan kehamilan ganda. Setelah itu ada persalinan dengan obat-obatan. Adapun penyebab utama dari pendarahan postpartum primer, yaitu yang pertama ada atonia uteri. Nah, atonia uteri ini memiliki gejala dan tanda. Yang pertama itu uterus tidak berkontraksi dan lembek, pendarahan segera setelah anak lahir, dan gejala lainnya itu ada shock,
bekukan darah pada serviks atau posisi terlentang yang akan menghambat aliran darah. Nah, yang kedua itu ada robekan jalan lahir. Nah, robekan jalan lahir ini memiliki gejala dan tanda yaitu uterus kontraksi dan keras, plasenta lengkap, darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir, dan untuk gejala lainnya yaitu ada pucat, lemah, dan menggigil. Dan yang ketiga yaitu ada retensio plasenta. Nah, gejala dan tandanya yang pertama itu plasenta belum lahir setelah 30 menit, pendarahan segera atau P3, dan uterus berkontraksi dan keras. Dan gejala lainnya yaitu tali pusat, putus akibat kontraksi yang berlebihan, dan inversio uteri akibat tarikan pendarahan lanjutan. Dan selanjutnya yaitu ada tertinggalnya sebagian plasenta atau ketuban. Dan untuk gejala atau tanda dari plasenta ini yaitu plasenta atau sebagian selaput yang mengandung pembuluh darah itu tidak lengkap. Nah, selanjutnya pendarahan segera atau P3. Dan untuk gejala dan tanda lainnya yaitu ada uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus itu tidak berkurang. Selanjutnya ada inversio uteri. Gejala dan tandanya yang pertama ada uterus tidak teraba, lumen vagina trisimasa, tampak tali pusat bila plasenta belum lahir, dan gejala dan tanda lainnya ada neurogenic shock, pucat, dan limbung. Dan yang terakhir ada endometritis atau sisa fragmen placental late postpartum hemorrhage, yaitu pendarahan postpartum sekunder dengan gejala dan tanda subinvolusi uterus, nyeri tekan perut bawah dan uterus, pendarahan, lochia mukoporulen dan berbau. Dan untuk gejala dan tanda lainnya ada anemia dan demam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.